Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini adalah tutorial bagaimana membantu untuk melaksanakan tugas desain PCR primer untuk kelas bioinformatik. Jadi untuk contoh soalnya kita menggunakan gen ATM, sementara untuk rekan-rekan mahasiswa yang tanggal hari lahirnya adalah genap itu menggunakan nanti gen RB, sementara kalau yang ganjil itu gen P53. Tapi pertanyaan sama. Jadi pertanyaan utamanya ada dua. Jadi dengan menggunakan NCBI Primer Blast, pilih nanti dari beberapa kemungkinan primer yang akan muncul secara online yang untuk digunakan mendeteksi ekspresi gen ATM. Oke, itu mRNA-nya. Itu kan yang disebutkan pilihannya kenapa menggunakan primer tersebut, pasangan primer tersebut. Dan yang kedua yang dilihat adalah bagaimana untuk menggunakan pasangan primer yang mana yang bisa digunakan untuk mendeteksi mutasi yang patogenik, ya, mutasi patogenik. Jadi itu nanti kalau misalnya ditemukan, oh ya, ini ada mutasi patogenik, pasangan primer yang mana yang akan dipakai, dan kalau sudah dipublikasikan mutasi tersebut di jurnal mana dan didiskusikan, ya, mekanisme kenapa mutasi dianggap patogenik, sehingga dianggap patogenik, jadi mungkin karena kehilangan fungsi dari proteinnya misalnya, ya, oke. Nah, jadi caranya adalah kita ke NCBI, kita akan klik NCBI, lalu kita pilih di sini. Kita akan pergi ke nukleotide, kita pilih ATM Homo sapien, ya, sebagai manusia. Oke. Nah, dari sini kita akan pilih RefSeq transcript. Jadi ini saya besarkan dulu. Oke, pilih RefSeq transcript, pilih yang nomor 1. Oke, pilih graphics. Oke, grafik sudah muncul gitu kan. Nah, lalu kita akan melihat kira-kira dari sepanjang ini adalah mRNA-nya panjang sekali, ini proteinnya mulai di sini sampai sini gitu kan. Ini ada ekson-eksonnya yang menyandi protein. Nah, sementara kalau ekson yang ujung ini tidak menyandi protein karena protein berhenti di sini. Berarti mutasi yang ada pasti antara di sini sampai di sini gitu ya. Nah, kita mau melihat dari sepanjang ini kira-kira daerah mana yang termutasi gitu kan. Nah, biasanya default dari dari grafik ini itu ada namanya ini cited variations, ya, cited variations. Nah, cited variations ini sebenarnya ada beberapa yang daerah di sepanjang ini yang ada mutasi patogeniknya. Tapi ini kita agak susah nih untuk melihat yang mana nih yang patogenik, karena tidak semua mutasi kan patogenik ya. Oke, memang mereka publikasikan, tapi tidak selalu mempublikasikan yang patogenik. Nah, caranya gimana? Di bagian track yang cited variations ini dia punya cakram kecil, ya. Nah, di sini ini diklik. Oke, coba ini diklik ya, diklik. Nanti dia akan muncul. Ini harus saya zoom out dulu. Oke. Oke, saya klik, lalu akan muncul ini kotak seperti ini. Nah, ini yang ditampilkan yang kita inginkan adalah yang all. Jadi kita pilih show all. Oke, show all, kita klik apply. Oke. Nah, kita akan bisa Nah, kita bisa melihat. Nah, kalau ya ini nih hasil penelitian saya sebelumnya, nih saya hapus dulu ya supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, ini kalau saya perbesar, saya perbesar tampilan di screen saya. Oke. Apa yang terlihat? Bahwa ternyata di samping yang merah-merah ini ada juga yang ungu-ungu ini. Nah, garis-garis yang ungu-ungu ini. Yang merah itu artinya mutasinya substitusi. Sementara kalau yang biru, yang ungu seperti ini mutasinya adalah delesi. Kalau kita lihat untuk gen penekan tumor, kalau mutasinya delesi itu hampir bisa dipastikan dia pasti patogenik. Sementara kalau substitusi dia bisa patogenik, bisa enggak. Oke, jadi misalnya kalau kita lihat di sini gitu ya, ini yang bagian ungu, dia akan nampil, kita hover aja. Nah, nih del insersi. Oke, tapi kalau misalnya yang merah dia bisa substitusi. Tadi nggak usah diklik, cuma di hover aja nih, single nucleotide variation. Jadi dia substitusi. Oke, nah tapi kan kita tertarik untuk daerah yang ada mutasinya kan. Nah, jadi nanti kita fokus ke daerah yang ada banyak
ininya, apa namanya, ungu-ungunya ini gitu ya. Nah, dalam hal ini coba kita pilih, katakan mulai dari angka misalnya di sini ya sekitar 500 gitu ya, sekitar 500 sampai template-nya ya kita sampai 1500 gitu ya, berarti sampai di sekitar sini. Oke, kita sini. Atau juga kalau misalnya rekan-rekan lihat ini juga ada yang daerah apa namanya daerah sini nih, itu antara 2500 sampai misalnya 3500 gitu ya. Oke, tapi coba kita mulai dari yang 500. Jadi nanti pilih kursor di sebelah sini ya, apa namanya di sekitar angka 500, kita taruh misalnya di dekat sini, kita klik kanan, lalu kita bilang select range. Nah, select range. Nanti bawa kursor ke sini sampai dia berubah menjadi angka panah. Nah, jadi angka panah, segera kita pilih dari 500 sekitar mungkin ke 1500 misalnya gitu. Ke 1500 atau mulai 2000 yang apa, kita lepas. Nah, begitu kita lepas, kita pilih primer blast selection. Primer blast selection. Lalu kita apa namanya ini udah konfirmasi ya sekitar 600 sampai 2000 ya. Oke. Ini kita rubah menjadi 1000. Jadi maksimumnya kita set menjadi 1000. Oke. Jadi 1000. Lalu kita pilih ini pastikan manusia. Oke, bagus. Langsung kita get primers. Cek. 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 Oke, ini hanya mengatakan akan cross react sama varian ATM yang sama, nggak apa-apa karena masih gen ATM yang sama ya. Cuma beda varian. Oke, kita abaikan kita dengan cara klik tetap submit. Mereka hanya warning saja, tapi nggak apa, diabaikan aja. Cek. Baru 25 detik. Biasanya rata-rata nggak sampai 2 menit gitu ya. Kita bisa tinggal untuk masak dulu misalnya gitu ya. Tapi kalau nonton TV nanti kelamaan gitu ya, jadi jangan tinggal terlalu lama ya. Rata-rata sih di bawah 2 menit. Oke, ini udah mulai keluar, kita lihat. Oke, nah kalau misalnya kita lihat, sini ada beberapa potensi primer ya. Oke, jadi kita lihat pertanyaan ujiannya apa? Pertanyaan ujiannya adalah ini. Yang pertama kita pilih pasangan primer untuk mendeteksi ekspresi. Kalau kita mau melihat ekspresi, sebetulnya primer yang diperlukan adalah di exon yang berbeda, gitu. Jadi kalau di sini misalnya primer 10, ini juga cocok nih. Ini bagus karena dia secara size-nya juga lumayan pendek ya, 246. Jangan pilih yang primer 2 karena kepanjangan. Walaupun dia memenuhi syarat juga di exon yang berbeda, tapi terlalu panjang, 657. Kalau terlalu panjang, kemungkinan gagal juga tinggi karena primer PCR, reaksi PCR itu cenderung untuk mengaplikasi yang apa namanya size-nya itu kecil gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat yang ini gitu ya, ini dia masih pendek, oke? Nah, jadi sebetulnya primer nomor 10 bagus untuk ini apa namanya untuk ekspresi mRNA. Tapi pertanyaan kedua adalah kira-kira mana primer PCR, pasangan primer yang mana yang untuk mendeteksi mutasi yang tadi, mutasi yang patogenik gitu kan, yang patogenik. Nah, sekarang ini kita besarkan lagi dulu. Oke. Nah, lalu kita pilih, ini kan baru menampilkan grafik dari PCR-nya ya kan. Nah, kita mau melihat nih
kira-kira yang mutasi patogenik yang sudah dipublikasikan ada di mana. Nah, ternyata kan masih tidak ditampilkan. Kita ke tracks ya, ke track, kita konfigurasi lagi, pilih variation, lalu kita akan ambil cited variation gitu ya, cited variation, kita ambil configure. Oke. Nah, dari sini kita akan bisa lihat nih cited variation-nya. Tapi cited variation-nya kan ini kan angkanya gambarnya terlalu kecil-kecil gini ya. Nah, supaya bisa lebih mudah dilihat gimana? Kita ke bagian cakram yang ini kita klik. Lalu kita pilih show yang show all. Oke, lalu kita pilih apply. Kita pilih apply. Nah, di sini ini kita akan cek. Kira-kira pasangan primer mana yang ada di akson yang sama? Mungkin yang mana nih? Yang ini. Nah, kalau yang ini, yang primer 3 sama primer 4 sudah promising gitu ya. Tapi sayangnya dia dia ternyata di akson yang berbeda gitu. Oke. Sementara kalau ini juga sebenarnya promising, sayangnya ininya ada di primer yang berbeda gitu. Oke. Nah, jadi gini. Idealnya kalau kita mau mencari mutasi DNA yang germline ya secara practicality itu di ekson yang sama. Tapi kalau misalnya kita eksplorasi nih, teman-teman bisa cek gitu ya di daerah mana lagi gitu kan, tidak menemukan juga pasangan primer yang di ekson yang sama. Oke, is fine ya. Coba nanti disampaikan kira-kira alasannya apa, karena tidak menemukan kan. Coba titik catatan. Karena dia tidak di ekson yang sama, maka sumber sampelnya, nah ini penting nih dalam laporan tugas, sumber sampelnya harus dari RNA, bukan DNA. Ya, jadi nanti RNA-nya kita konversi menjadi cDNA dan selanjutnya. Tapi itu disampaikan gitu ya. Nah, jadi contoh yang bagus nih untuk mendeteksi mutasi yang patogenik yang mana? Nah, ini kan di sini ada nih yang warna ungu-ungu ini kan. Nah, ungu ini kan patogenik nih, patogenik mutasi. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat mutasi patogenik di sini ya 1, 2, 3 misalnya ternyata oleh satu pasang primer saja, primer 5 misalnya. Nah, ini bisa dipakai primer 5 untuk mendeteksi mutasi yang patogenik gitu ya. Nah, kita pastikan ini patogenik apa tidak, ini kita hover ke sini ya, kita hover ke sini. Nah, di sini adalah DLSI, more likely dia ada patogenik. Nah, di sini ada clean var, ini kita klik ya, clean var-nya. Ya, patogenik. Ya kan? Nah, di sini juga dipublikasikan. Jadi, pada codon 468 ya, lysine berubah menjadi stop codon, ya, frame shift gitu kan. Ini adalah publikasinya, ada di sini daftar publikasinya. Nah, banyak banget gitu kan. Nah, nanti bisa juga di ceritanya ada beberapa evidence detailnya. Nah, tinggal nanti bisa diceritakan dalam tugas bahwa mutasi ini memang patogenik dan primer yang dipakai adalah primer yang mana tadi? Primer nomor 5. Pasangan primer ini, nah kita hover ke sini akan muncul tuh ininya. Nah, ini bisa di copy paste gitu kan. Yaitu adalah menggunakan forward yang bunyinya ini sama ini. Panjang size-nya berapa? 321 gitu. Nah, ini bisa di screenshot juga sebagai laporan di tugas. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman cukup beruntung menemukan pasangan primer di satu ekson, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya menemukan yang seperti ini gitu kan, itu juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan berarti sumber sampelnya harus dari RNA, gitu ya. Oke. Dan ini ya, gunakan kalau bisa nanti size-nya kurang dari 400 atau kurang 500. Jadi kalau 300 itu sudah terlalu panjang. Kalau bisa lebih pendek lagi nggak apa-apa. Bisa seperti ini, primer 3. Primer 3 juga bisa boleh dipakai sebetulnya. Ya. Primer 3 ini dia juga bisa menangkap mutasi ini kan. Ini kan mutasi DLSI juga ini. Nih, DLSI kan. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi pilih salah satu aja. Boleh primer 3 atau primer 5. Gitu ya. Oke, jadi rekan-rekan sekali lagi itulah guidance untuk nanti untuk melaksanakan tugas yang mahasiswa dengan genap dan mahasiswa yang ganjil sudah punya assignment sendiri. Nah, kalau misalnya sama ganjil sama genap mau diskusi juga boleh, mau saling share gitu kan. Siapa tahu ada teman-teman yang menemukan nih, itu juga akan bagus gitu ya.
menemukan tadi kalau bisa di ekson yang sama. Ini hampir nih. Sayangnya kayaknya kalau di sini saya lihat dia di ekson yang berbeda. Nah ini, oke. Ya jadi yang ini barely ini, ya. Jadi ujung 5 prime itu nempel di sini gitu ya di ekson sebelumnya. Oke. Jadi ini udah oke, sebetulnya bagus banget dan saya juga ideal sekitar 100 dan bisa mendeteksi mutasi di sini. Jadi pilih primer 3. Oke, rekan-rekan, makasih. Mudah-mudahan sukses untuk pelaksanaan tugasnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.